Ya, saudara, dalam segmen Dialog Jawa Barat hari ini kita akan membahas terkait bagaimana IWAPI sebagai wadah wanita dalam mengembangkan usaha. Di line Zoom kami sudah terhubung bersama dengan Dr. Hajah Masrurah Ramijal SE MBA MSc selaku Ketua IWAPI Jawa Barat. Selamat sore Ibu Masrurah. Selamat sore, salam sehat. Baik, apa kabar Assalamualaikum. Ibu? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di Dialog Jawa Barat hari ini. Bu Masrurah, kalau kita berbicara terkait Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia sebagai wadah wanita begitu ya dalam mengembangkan usahanya. Di masa sekarang ini seperti apa geliat usaha yang dijalankan oleh kaum wanita di masa sekarang, Bu? Ya, saya mungkin sedikit kasih gambaran juga ya bahwa sebenarnya setelah COVID yang lalu, memang sektor mikro dan UMKM terutama perempuan ini yang paling cepat bangkit, Mbak. Jadi mungkin dikarenakan produk-produk mereka yang sederhana dan produk-produk itu yang paling cepat ya dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga banyak teman-teman kami yang lebih cepat recovery-nya, terutama yang di mikronya, perempuan pengusaha yang di sisi mikronya. Dibanding dengan yang di kelas menengahnya gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu sekarang juga hampir semua teman-teman juga sudah mulai recovery usahanya, Mbak. Tantangan apa sih yang dihadapi sebetulnya oleh para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha wanita dalam mengembangkan usahanya, dan ini menjadi suatu landasan bagaimana peran penting IWAPI sebagai wadah para wanita dalam mengembangkan usahanya, Bu? Ya, yang utama sekali itu keterbatasan akses ya perempuan itu terhadap satu akses pelatihan kewirausahaan untuk mengembangkan usaha mereka, untuk mengembangkan bisnis mereka. Kemudian keterbatasan akses terhadap akses keuangan juga, Mbak. Pendanaan itu juga menjadi sebuah tantangan juga buat perempuan wirausaha ya. Kemudian juga terkait tanggung jawab kita sebagai perempuan, artinya kita punya tugas sebagai ibu, sebagai istri yang mengurus rumah tangga juga, sehingga kita harus membagi waktu. Mungkin kalau laki-laki kan lebih banyak, lebih bisa full waktunya dalam bekerja dan berusaha, tapi kami perempuan kan juga harus membagi waktu itu. Kemudian juga menurut saya ini ada sedikit diskriminasi juga ya ketika kita perempuan berhubungan dengan pihak perbankan untuk mengambil kredit atau ya hal-hal seperti itu kan kita tetap harus membutuhkan konfirmasi suami ya. Dan yang paling penting dan menjadi challenge buat kita adalah keterbatasan kami perempuan ya, teman-teman kita perempuan ini dalam mengakses teknologi. Dan ini yang terus-menerus sampai hari ini kami IWAPI concern untuk mengadvokasi teman-teman untuk segera beralih ke platform digital dalam memasarkan produk-produk mereka. Baik, dari sejumlah permasalahan yang mungkin bisa kita runtut ada sekitar 5 hingga 6 permasalahan begitu yang menjadi sebuah tantangan bagi pengusaha wanita. Bagaimana peran IWAPI Jawa Barat sendiri di sini untuk bisa menyikapi hal tersebut dan memberikan support juga kepada para pengusaha wanita? Yang utamanya memang kami bekerja sama dengan pihak pemerintah, artinya lembaga resmi ya pemerintah yang seperti Badan Pemberdayaan Perempuan di Jawa Barat seperti itu, atau kami juga bekerja sama dengan BUMN dalam mengakses kesempatan atau program-program yang mereka punya terkait dengan pelatihan kewirausahaan atau kesempatan untuk mengembangkan produk atau memasarkan produk. Kami juga banyak bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau biasanya kalau di universitas itu ada satu lembaga yang mereka memang concern ya untuk membantu kita. Jadi mereka mengajarkan kita tidak hanya bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana memanage usaha, tapi juga mereka mengajarkan keterampilan-keterampilan dasar yang lainnya seperti public speaking, kemudian bagaimana mengelola keuangan seperti itu. Nah, dengan hal-hal yang sederhana seperti ini, termasuk juga digital ya, dengan hal sederhana seperti ini, kami IWAPI menjembatani antara anggota kami perempuan pengusaha ini dengan bagaimana menghadapi tantangan yang tadi saya sebutkan di awal, Mbak. Baik, selain adanya kerjasama dengan sejumlah pihak juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada para anggota dari IWAPI Jawa Barat ini,
apakah ada program tahunan yang memang menjadi fokus dari IWAPI Jawa Barat yang harus dijalankan di tahun 2024 ini? Karena memang setiap tahun kondisi perekonomian, kondisi perindustrian ini pasti akan berbeda atmosfernya. Untuk tahun ini seperti apa, Bu? Tahun ini memang kita masih tetap fokus dalam mengembangkan teknologi dan dalam mengembangkan dalam meningkatkan kemampuan teman-teman anggota IWAPI ini dalam menggunakan teknologi sebagai platform mereka dalam memasarkan produknya mereka, sebagai tools juga yang mereka gunakan dalam memanage atau juga dalam hal keuangan seperti itu. Dan menggunakan teknologi itu kan menurut saya itu adalah sesuatu hal yang mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita harus kuasai. Dan kita berharap dengan program-program kita yang tahun ini kita memang fokuskan ke teknologi tersebut. Kami juga bekerjasama dengan beberapa platform digital juga yang satu menjembatani produk-produk teman-teman atau produk-produk unggulan teman-teman IWAPI di Jawa Barat untuk dijual secara nasional seperti itu. Nah, ini yang menjadi program fokus kami di tahun ini, di samping program-program yang lainnya yang memang secara tiap tahun itu berkala ya, untuk peningkatan kapasitas, manajemen, kemudian processing, termasuk juga kemasan ya, dan marketing atau promosi. Baik, ini menarik ya. Kalau kita tarik lagi tadi dalam hal tantangan ya, Bu. Ini ada salah Ya. satu hal yang cukup mencuri perhatian saya terkait dengan diskriminasi dari pengusaha wanita. Karena ini termasuk dalam diskriminasi gender juga begitu ya. Apakah IWAPI Jawa Barat ini memiliki sebuah strategi atau antisipasi yang justru ini bisa menjadi jembatan kepada pemerintah untuk bisa membuat sebuah regulasi atau merubah suatu regulasi yang tidak berat kepada pengusaha wanita di masa sekarang ini? Oke, sebenarnya kita tidak punya satu lembaga khusus seperti itu ya Mbak, tapi kami aktif sekali dalam berbagai acara dengar pendapat, misalnya dengan pihak DPR gitu ya Mbak, atau juga dalam FGD, beberapa FGD yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun di pusat juga, di mana dalam berbagai kesempatan itu kami IWAPI menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi itu. Bagaimana kami kaum perempuan ini juga diperhatikan, karena kalau kita lihat secara data Mbak, UMKM perempuan ini memberikan kontribusi hampir 6% kepada PDB ya kalau nggak salah ya Mbak. Jadi artinya pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih. Pemerintah harus memberikan fasilitas atau memudahkan buat perempuan dalam mengakses misalnya seperti dana seperti itu. Dan ini kami suarakan mulai dari, karena IWAPI itu dari pihak nasional, provinsi, kemudian kabupaten kota. Jadi kami menyuarakan di masing-masing level daripada kami. Jadi seperti saya Ketua IWAPI Jawa Barat, saya menyuarakannya di tingkat Jawa Barat. Tetapi teman-teman kami yang ada di level DPC atau kabupaten kota, mereka juga menyuarakan di level kabupaten kota untuk peraturan atau perda yang ada di masing-masing, dan yang di pusat juga seperti itu. Baik, kalau misalnya kita memang menggantungkan kepada pemerintah memang terkesan lamban begitu ya Bu ya, dan memang ada beberapa hal yang harus dipenuhi terkait syarat, kemudian juga berkas-berkas yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan penanaman modal tersebut. Nah, dari sisi lain, kalau misalnya kita mau mencari alternatif akses modal, apakah ini difasilitasi juga oleh IWAPI Jawa Barat untuk bisa mengembangkan relasi, untuk membuka akses modal, dan juga mengembangkan bisnis bagi para pengusaha wanita? Ya, artinya memang selain perbankan, Mbak, kami juga menjalin komunikasi dan menjalin kerjasama juga dengan lembaga-lembaga keuangan lain, dan kami juga menjalin hubungan juga tidak hanya dengan pengusaha di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Ada beberapa DCPC kami yang aktif sekali menjalin hubungan baik dengan negara-negara sahabat ya, seperti Malaysia atau di Singapura. Dan IWAPI sendiri juga tergabung dalam AWEN. AWEN itu adalah organisasi perempuan pengusaha tingkat ASEAN, dan tahun lalu IWAPI Indonesia menjadi ketua umum dari AWEN. Jadi kami tidak hanya mengharapkan saja bantuan dari pihak perbankan aja Mbak, tetapi kita juga menjalin program atau menjalin kerjasama baik dengan sesama IWAPI maupun dengan pihak luar, baik dengan lembaga di Indonesia maupun di lembaga di luar negeri, seperti itu Mbak. Baik,
Kalau kita presentasikan, Bu Basrura, ini bagaimana penguasaan para pengusaha wanita terhadap perkembangan teknologi di masa sekarang? Karena tadi juga disampaikan, kini kita sudah beralih begitu ya ke digital, secara UMKM juga semuanya sudah melalui e-commerce ataupun media sosial, termasuk sistem keuangannya juga. Nah, bagaimana penguasaan para pengusaha wanita di masa sekarang ini? Apakah secara persentase mereka ini sudah cukup mumpuni dalam penguasaannya atau bagaimana? Ya, kalau kita kategori Mbak, perempuan kita itu perempuan pengusaha itu ada di 3 level ya. Di 3 level itu yang pemula itu biasanya sampai dengan up to 25 or 30 lah umurnya mereka. Kemudian yang mereka yang sudah mulai jalan usahanya ya dan sudah mulai settle gitu. Dan terakhir mereka pengusaha yang masih walaupun sudah di atas umur 45 50 mereka tetap masih punya usaha di sana. Nah, memang dari 3 kategori ini tentu anggota kita yang merupakan anggota milenial kita sebutnya ya, yang berusia sampai 25 atau sampai maksimum 30 ini lebih mudah mereka menguasai, lebih mudah mereka memanfaatkan teknologi atau platform digital ini dibanding dengan mereka yang berusia 30 sampai 45, kemudian di atas 45 tahun seperti itu. Tetapi kita coba combine mereka, artinya kita juga menaruhkan tanggung jawab pada yang anggota yang milenial, ayo bantu senior-senior kita gitu ya, untuk mereka juga bisa memahami, mereka juga bisa mengerti dan memanfaatkan platform digital ini dalam mengembangkan usahanya. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu Basrura, apakah ada contoh nih untuk memotivasi mungkin bagi masyarakat begitu ya yang ingin memulai usaha tapi masih ragu? Apakah ada contoh pengusaha-pengusaha wanita yang sukses dan berkembang melalui beragam program dan fasilitas yang dihadirkan juga disiapkan oleh IWAPI Jawa Barat? Kalau di Jawa Barat, sebenarnya contohnya banyak, Mbak. Kalau misalnya saya mau sampaikan gitu ya, Ya, mulai dari senior kita, kalau di Bandung atau di Jawa Barat pasti tahu Sindang Reret gitu ya, Mbak. ya. Nah, yang punyanya Sindang Reret itu adalah senior kami, Ibu Haja Ice Hermawan, dan sekarang sudah turun ke generasi keduanya dan masih juga anaknya yang perempuan juga pengurus di DPD IWAPI Jawa Barat. Nah, ini misalnya salah satu contohnya. Kemudian di Jawa Barat juga siapa yang nggak kenal cookies ya, GNC ya. Biasanya kalau Lebaran tuh pada beli. Nah, GNC ini juga adalah pengurus di IWAPI Jawa Barat dan beliau memulai usahanya sejak puluhan tahun lalu dan menjadi anggota IWAPI. Jadi saya ingat bagaimana dulu awal-awal beliau memulai usaha, kita saling bantu, saling support ya waktu itu dengan apa namanya menawarkan siapa yang ingin sharing modal untuk dikembangkan usahanya seperti itu. Kemudian banyak juga mungkin yang produknya tidak di Indonesia, Mbak, tapi kita ekspor. Jadi kita punya pengusaha anggota kita yang memproduksi seperti keripik tempe dan itu diekspor ke luar, ke Korea, Korea Selatan ya seperti itu, dan itu kontaineran gitu, Mbak. Kemudian ada juga yang bikin gula aren seperti itu. Banyak dan banyak dari mereka itu yang memang dari awal mereka berusaha itu mereka bergabung di IWAPI, bernetworking di IWAPI, kemudian termasuk saya juga ya waktu 25 tahun yang lalu saya baru memulai usaha juga saya bergabung di IWAPI karena saya ingin belajar, saya absorb informasi, saya absorb pengalaman dari teman-teman yang sudah senior dan sehingga saya tidak lagi perlu trial error seperti itu ya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi saya rasa sih kalau dirunut banyak sekali, tapi tadi saya sampaikan beberapa yang brandnya memang sudah cukup dikenal di Jawa Barat dan juga banyak teman-teman yang main di ekspor juga yang mungkin di Indonesia tidak dikenal brandnya. Baik, Bu Basrura, apa harapan dan rencana jangka panjang yang disusun oleh IWAPI Jawa Barat di masa sekarang ini untuk memberdayakan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha wanita di masa mendatang? Ya, salah satunya kami memang sampai hari ini terus membuka kesempatan buat teman-teman perempuan yang baru mulai usaha. Jadi IWAPI itu adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, berarti pengusaha artinya dia punya usaha apapun, tidak harus menunggu besar usahanya, tidak harus menunggu ada izin karena kami juga membantu mengadvokasi bagaimana mengurus perizinan perusahaan, bagaimana mendaftarkan mereknya, bagaimana mendapatkan kalau misalnya makanan itu ya PIRT, halal dan lain sebagainya. Jadi kami membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi perempuan-perempuan pengusaha yang ada di Jawa Barat untuk terus bergabung bersama kami dan meningkatkan kapasitas mereka baik dari sisi ekonominya maupun kemampuan intelektualitasnya juga. Dan dalam progres kita ke depan kita mempunyai beberapa program, artinya program pelatihan kewirausahaan itu kami bagi menjadi beberapa tahapan dan teman-teman boleh bergabung mulai dari tahapan awal, Ya, kemudian baik. yang advance ya, yang lebih lanjut ya, dan sampai juga nanti kita buatkan program yang Ya. melibatkan perempuan pengusaha tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga dari provinsi yang lain, Mbak. Nah, ini kita lakukan secara terus-menerus karena peningkatan kapasitas atau Hmm. capacity building daripada perempuan ini sangat penting dan ini menjadi kunci utama dari Baik. kegiatan kami dalam memberdayakan perempuan secara ekonomi. Baik, tentunya visi dari IWAPI Jawa Barat ini juga untuk lebih mengembangkan lagi para pengusaha-pengusaha wanita, lebih memasarkan lagi produk-produk mereka, khususnya para UMKM yang mungkin masih kecil, skup skala pemasarannya, begitu ya Bu Basrura. Terima Ya, kasih Bu Basrura sudah berkenan hadir di Dialog Jawa Barat hari ini, dan sukses selalu, selamat sore. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya untuk Anda, di antaranya reskilling dan upskilling dengan mitra industri. Ya, ada Informasi adalah jendela ilmu yang dapat diperoleh masyarakat dimanapun dan kapan.